Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Bayu Rahardian di channel Muralis Live. Oke teman-teman, gue udah baru kelar ngerjain di kantor GJLS. Ini mural kita yang kedua. Alhamdulillah kita udah dibantuin sama Mutarom. Kita kelar kira-kira 8 jam lah. Dari tadi siang, sekarang udah jam 8 malam, ketemu jam 10. Dari jam 10 sampai jam 8 berapa jam? 6, 7, 8 jam. 10 jam benar, 10 jam. Oke, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Thank you. Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye bye. Semangat tuh. Nanti kalau bapak masukin YouTube judulnya kan masih iya nonton, itu mau ngomong lagi buktiin Dan bertonton semuanya. Kalau gue subrek. Terus kalian GJLS tau gak? Kerja tuh ada orang. Siapa lu? Apa lu? Ipsi. Abang pernah nih kesini. Kopi-kopikan baju. GJLS. Kopi-kopikan baju. Ada yang lu, ada
biasanya apa nih? Cutting nih tahun depan mau TA, ngangkat-ngangkat dokumenter, ayo main deh kok. Mas Des 1981 gitu. Ih, itu mah Ya buat udah, senian. ya, sip. Gak kemarin udah take ulang. Oke, halo Asin. Makasih Bapak, maaf ya kalau Asin urus. Kira-kira memori gue udah 60. Udah. Oke, keep silent. Oke, Bapak boleh perkenalan diri Bapak. Iya udah. Iya. Halo sobat Arsenals, perkenalkan nama gue Bayu Rahardian. Gue di sini sebagai muralis. Gue dari Muralis Live. Mungkin teman-teman ada yang sebagian sudah kenal gue dan ada sebagian besar yang belum kenal gue. Jadi buat teman-teman yang mau kenal gue lebih jauh bisa cek di Instagram gue di bawah ini, atau bisa cek YouTube gue juga boleh. Oke. Ya, gue sebagai Muralis Live, pengalaman gue sudah kurang lebih 10 tahunan lah ya. Kalau dari tahun sekarang tahun 2022, kurang lebih dari tahun 2012 udah mulai berkecimpung di industri kreatif di bidang mural. Oke. Pekerjaan sebelum gua banyak ya, banyak mulai dari sales mobil, sales kredit, mulai dari sales mobil, kredit bank, terus dagang panci gua pernah. Gue jualan kartu etol mandiri gue juga pernah. Jadi panjang banget. Tapi kalau untuk di dunia seni, gue berawal dari tahun 2010 itu, pekerjaan gue sebagai content creator, videographer, fotografer, dan editor. Nah, lanjut di tahun 2012 awal itu udah mulai, karena basic gue itu di seni lukis, gue udah mulai mencoba menjual seni mural. Oke sobat, latar belakang gue kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillah setelah gue lulus, gue lanjut ngajar di tahun 2015. Gue sebagai guru ngajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta Timur. Udah, lanjut nggak Bang ngomongnya? Pandangan soal mural, pandangan masalah mural. Soal mural sekarang? Iya. Ya, oke. Ya sobat, pandangan gua kalau ditanya soal mural saat ini, alhamdulillah perkembangannya cukup baik ya, dimulai dari tahun 2016-an. Oke lanjut. Nggak apa-apa, gua mau jelasin. Nggak apa-apa. Kuliah doang. Oh ya udah. Dan masak aja. Pasti. Ya, tetap lagi. Sebelah lagi enak ya. Bocah berapa? Kalau dia ada. Enggak. Ya, Baca enggak? Enggak, udah. Sip, udah. Oke. Oke, Tentang pandangan narasumber Iya. mengenai mural. halo sobat. Oke sobat, selanjutnya buat pandangan gue soal mural di belakangan ini ya, sekitar tahun 2016-2017
mural itu udah mulai booming ya ke ibu kota, ke Jakarta. Karena memang dulu tuh mural itu awal-awal boomingnya itu di daerah, terutama di Bandung. Di Bandung, Surabaya, Jogja, Solo itu udah booming banget. Teman di Jakarta udah mulai kelihatan perkembangannya di sekitar pertengahan tahun 2016-2017an. Nah, mural ini menjadi salah satu media yang bagus untuk mengekspresikan hobi anak muda atau keinginan anak muda yang berkecimpung di dunia seni. Jadi kita setidaknya menggeser hal-hal yang negatif seperti halnya vandalisme, coret-coret dinding yang nggak jelas dan tidak bertanggung jawab. Seni mural bisa menjadi salah satu solusi lah, menjadi salah satu solusi buat teman-teman kita yang suka banget gambar-gambar. Lanjut. Untuk pengalaman awal mula tertariknya sama mural itu karena apa? Oke, kalau ditanya soal asal muasalnya kenapa gue tertarik sama mural itu, karena basic gue dulu tuh dari zamannya gue sekolah, dari SMP, SMA, itu kan gue basic gue di komik ya. Gue tuh dulu suka bikin komik strip, bikin komik, suka doyan gambar dan suka ngelukis gitu. Lanjut, gue kenal circle gue yang suka gambar juga, cuman belum tertarik sama mural karena dulu itu di tahun-tahun 2000-an itu mural itu hanya dikenal sebagai seni lukis untuk sekolah-sekolah TK. Jadi nggak luas seperti sekarang. Kalau sekarang udah luas banget tuh, udah hotel, restoran, kafe, kantor bahkan udah mengadopsi seni mural sebagai bagian daripada interiornya. Nah, gue mulai tertarik itu di tahun-tahun 2012-2013. Pada masa itu gue masih jadi mahasiswa. Gue jadi mahasiswa, gue butuh dana buat biaya kuliah. Nah, pas banget banyak kebutuhan untuk mural di resto-resto atau kafe-kafe kecil. Nah, mulai dari situ gue mulai tertarik. Karena kenapa? Pada saat itu karena basic gue dari seni lukis kanvas itu kurang, bisa dikatakan dalam tanda kutip kurang laku lah, atau udah mulai pudar peminatnya. Karena satu dari harga, kedua juga dari segmennya terlalu spesifik, jadi udah mulai kurang diminati. Oke, terus kapan sampai akhirnya mutusin kalau muralis ini dijadiin pekerjaan gitu mas? Pertama kali mutusin bahwa oke lah ini kayaknya mural menjanjikan gitu ya. Di tahun-tahun sekitar tahun 2015-an. Jadi udah mulai berjalan dari tahun 2012 sampai 2015 itu ada pasang surutnya. Gue dapet klien mural gitu. Tapi pas pertengahan 2015 udah mulai kelihatan tuh. Ditambah lagi di tahun-tahun 2016 yang tadi gue katakan, di 2016 pertengahan itu udah mulai banyak pekerjaan mural di mana-mana. Nah, di situ gue bisa mutusin bahwa ternyata mural itu ada cuannya, ada profitnya, dan banyak manfaatnya. Dari situ gue merasa bahwa hobi gue itu bukan hanya sekedar hobi. Pertama hobi, kedua jalan-jalan, ketiga dibayar. Nah terus masih inget nggak kapan sama project apa yang pertama kali mas jalanin gitu? Oke, pertama kali project mural yang dibayar ya, komersil, itu gue ngerjain di salah satu resto di daerah Tebet. Tepatnya di daerah Tebet Timur, kalau nggak salah tuh di dekat stasiun Tebet. Itu pertama kali gue ngerjain di situ, dan itu yang dibayar. Walaupun harga per meternya itu jauh dari sekarang. Dulu tuh yang penting bisa buat beli rokok, bisa beli kopi, bisa bayar semesteran. Itu. Nah terusnya kalau pencapaian terbesar selama jadi muralis itu apa mas? Oke, pencapaian terbesar itu agak bingung gue jawabnya nih ya. Pencapaian terhadap pendapatan, atau kita dibagi menjadi dua ya, pendapatan atau bekerja sama dengan siapa, itu salah satu pencapaian terbesar juga. Yang pertama kalau soal pendapatan, pertama kali gue ngerasain cuannya mural besar itu waktu gue ngerjain project Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi gue ngerjain di Cikarang, gue ngerjain 5 kampung. 5 kampung itu dalam jangka waktu 2 minggu itu alhamdulillah
itu ternyata di luar dugaan, ternyata mural itu sangat cuanable banget gitu kan, sangat profit banget. Terus yang kedua, pencapaian gue merasa dihargai setelah gue dipercaya oleh DKI 1, oleh Pak Anies Baswedan untuk mengerjakan di beberapa spot titik di wilayah Jakarta seperti di Kasablanka, di Antasari, di Sunter, di beberapa instansinya yaitu di Dinas Pendidikan, mulai dari Sudin sampai di dinasnya Pemprov DKI. Oke, nah terus untuk pernah nggak ngalamin hal-hal sulit saat ngelakuin mural, atau mungkin ada project yang kayak pada saat itu kayaknya ini lumayan sulit nih buat dilakuin dari Mas sendiri? Project paling sulit itu ya mungkin yang di Cikarang, karena itu proyek besar ya, proyek besar, dan itu pertama kali gue ngadepin proyek yang sebegitu besarnya. Banyak ketakutan-ketakutan yang pertama kali gue alami, seperti gue bagaimana memanage banyak teman-teman gitu kan, teman-teman seniman. Terus gue memanage bagaimana supaya uang operasional tidak membengkak. Terus ketiga, deadline, karena gue ngerjain 5 kampung dalam jangka waktu 2 minggu, deadline-nya sangat mepet, dan itu outdoor. Karena musuh terbesar dari para muralis itu kalau ngerjain outdoor adalah cuaca, terutama hujan. Oke, terus apa alasan Mas sampai sekarang masih bertahan buat jadi muralis? Alasan pertama adalah kalau boleh dibilang karena ini hobi. Kalau dasarnya hobi, sampai kapanpun juga apabila nggak dibayar sekalipun tetap bertahan. Apalagi kalau dibayar, ada uangnya, secara commission, secara profit itu ada, secara ekonomi itu ada, pasti akan tetap bertahan. Oke, terus pandangan Mas sendiri soal mural di pasar industri kreatif itu gimana? Di pasar industri kreatif untuk di tahun 2022 sangat terbuka lebar. Bahkan gue itu bisa membayangkan masih ada jangka waktu sekitar 10-20 tahun ke depan mural masih dibutuhkan. Karena mural itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan di mural, banyak kritik-kritik yang bisa disampaikan di mural, banyak hal-hal estetik yang disampaikan di mural terhadap masyarakat. Ada yang bisa membuat orang terinspirasi, ada orang menjadi lebih termotivasi, itu dari mural. Jadi kemungkinan mural itu masih sampai 20 tahun ke depan tuh masih oke. Oke, boleh Pak untuk tips untuk mural, kayak entah itu cara menggambar atau start menjadi muralis yang Bapak rasain. Yang wannabe ya? Iya. Oke, tips buat teman-teman kalau yang baru pengen terjun ke dunia mural, mungkin yang pertama adalah kalian tahu dulu bahwa kalian suka sama mural. Kalau misalkan nggak suka percuma, tahu dulu aja. Kalau misalkan nggak suka cuman karena gue butuh uangnya aja, kayaknya sih bagusnya dikesampingkan dulu. Yang pertama tipsnya adalah lu semua suka dulu. Lalu kedua adalah mulai membentuk komunitas, kumpul sama teman-teman sesama pemural, sesama seniman, bikin komunitas, bikin circle yang baik, circle yang positif. Lalu tipsnya buat kalau untuk teknik itu ntar seiring berjalannya waktu akan ada perbaikan karena dari komunitas yang tadi itu. Jadi banyak sharing, banyak tahu bagaimana caranya mural yang baik. Karena mural itu sangat dinamis ya. Jadi nggak ada pakemnya. Dalam artian pakem itu harus begini gitu. Jadi kalau by booknya kayaknya tipsnya learning by doing aja. Terus banyak ketemu sama teman-teman pasti bisa. Oke, makasih. Penutup gue? Iya, penutup. Gue penutup. Iya, boleh. Pantun. Itu malu. Sama kata-kata itu boleh. Oke. Oke sobat, sekian sedikit sharing dari gua, semoga dapat menginspirasi. Oke sobat, sekian informasi dari gua, sekian sharing. Oke sobat, sekian sharing dari gua, semoga dapat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap berkarya karena yang bikin kita hidup adalah kita. Bye bye.
Coba ditampilin. Aldirnya mati ya. Takut banget. Takut banget. Gak aman. Buat apa dia belum kita ngepencet tadi tuh. Kerja tapi ngerjain tugasnya dia. Tapi nanti paling untuk filenya pas udah videonya dijadiin biar kita tahu apa sih. Ya VO-nya tuh yang pas lagi kira aku ngerjain mural. Iya, maaf masih ada. Masih mas. Kasih mas. Itu kan tulisan dia.